Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Lailina Fitratul Ngiza, kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama nih tentang pendidikan anti korupsi. Teman-teman sadar nggak? Ternyata korupsi telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat di dunia, terutama di Indonesia loh. Dan tanpa kita sadari, setiap dari kita pernah bahkan sering melakukan tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu korupsi? Secara harfiah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti busuk. Corruptio juga bisa berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya yaitu Robert Kierkegaard yang mengartikan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian lain juga disampaikan bahwa korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi, dan ditegaskan juga bahwa korupsi ini merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi pada intinya korupsi itu didefinisikan sebagai suatu perilaku yang menyimpang dari norma sehingga dapat merusak atau merugikan orang lain, dan korupsi ini biasanya cenderung memberikan keuntungan hanya untuk dirinya sendiri, yaitu diri orang yang melakukan korupsi. Nah, korupsi ini bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan sekolah atau kampus. Contoh perilaku korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu suap menyuap. Misal ya, ada seseorang yang mau menjabat sebagai kepala desa. Nah, orang tersebut membagi-bagikan uang nih kepada masyarakat desanya. Kemudian pada saat membagi uang, orang itu bilang, yang intinya kayak gini bilangnya, "Nih uang buat kamu, tapi kamu harus milih aku ya." Nah, itu termasuk dari sikap korupsi di lingkungan masyarakat. Yang kedua dan ketiga yaitu mengambil hak orang lain dan merugikan keuangan negara. Misal, pemerintah memberikan dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakatnya sebesar Rp500.000 per keluarga. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, nominal uang yang diterima oleh masyarakat itu lebih sedikit dibandingkan uang yang sudah dianggar oleh pemerintah. Jadi masyarakat hanya menerima uang sebesar Rp300.000 per keluarga. Padahal seharusnya per keluarga itu mendapatkan Rp500.000. Nah, berkurangnya nominal uang yang diterima oleh masyarakat itu dapat diakibatkan karena adanya korupsi dana oleh pejabat yang mengelola dana bansos pada saat proses dana itu turun. Oke, kita lanjut mengenai contoh perilaku korupsi di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengambil uang kembalian. Misal, kalian disuruh sama ibu buat beli garam. "Nak, tolong beliin garam, ini uangnya 5.000 ya." Itu kata ibu. Terus kalian jawab, "Oke bu." Nah, sampainya di warung ternyata harga garam itu cuman Rp4.000. Kan berarti ada kembalian Rp1.000. Tapi pas sampai di rumah kalian bilang ke ibu, "Bu, ini garamnya, uangnya pas ya." Dan uang kembaliannya tadi kalian kantongin buat beli jajan. Nah, itu merupakan perilaku korupsi. Yang kedua yaitu berbohong harga buku. Misal, kalian di sekolah disuruh
beli LKS sama Bu Guru. Harganya Rp25.000. Nah, pas sampai di rumah, kalian bilang sama Bapak, "Pak, disuruh sama Bu Guru buat beli LKS harganya Rp30.000. Padahal harganya tadi berapa? Rp25.000. Tapi kalian bilangnya Rp30.000 dan uang Rp5.000 kembalian dari beli LKS itu malah buat beli jajan." Terus yang ketiga yaitu pulang terlambat. Misal kalian mau main nih sama temen, terus sama ibu dibilangin pulangnya jangan sore-sore, maksimal jam 3 sore. Karena di jam 4 sore kalian itu ada les atau mengaji. Tapi ternyata kalian pulangnya melebihi jam itu. Kalian pulang jam 4 sore atau malah jam 5 sore. Padahal seharusnya kalian pulang tidak melebihi jam 3 sore sesuai dengan amanah ibu tadi. Nah, perilaku kalian yang seperti itu merupakan salah satu bentuk perilaku korupsi di lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu mengambil jajan adik. Misal adik kalian punya jajan. Jajannya itu adik simpen di lemari, niatnya mau dimakan nanti sore. Di siang harinya kalian ngambil jajan itu tanpa izin adik, karena kalian tahu kalau izin pasti nggak bakal dikasih. Jadi kalian ambil aja tuh jajan itu dan langsung dihabisin tanpa meminta izin sama adik. Nah, perilaku yang seperti itu merupakan salah satu perilaku korupsi karena telah mengambil barang atau makanan yang bukan milik kita atau bukan hak kita. Jadi teman-teman jangan kayak gitu ya, karena itu merupakan perilaku yang tidak baik atau tercela. Sekarang udah tahu kan perilaku korupsi di lingkungan yang dekat dengan kita, yaitu lingkungan keluarga. Kalau udah tahu dan udah paham, kita lanjut ke contoh perilaku korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mencontek, termasuk juga menyebarkan kunci jawaban ketika ujian. Jadi kalau misal ada teman kalian pas ulangan itu tanya, "Kamu nomor 1 jawabannya apa?" Terus kalian jawab, "Jawabannya aku A." Nah, itu perbuatan tidak jujur yang kayak gitu, itu juga termasuk ke dalam perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu meminjam alat tulis teman, tetapi sengaja tidak dikembalikan dengan berbagai alasan. Kemudian yang keempat yaitu menyalin PR teman, atau dalam istilah lain yaitu plagiarisme ya. Misal, teman kalian itu punya karya entah dalam bentuk tulisan, gambar, karya seni atau dalam bentuk apapun lah itu. Dan kalian mengcopy paste atau menjiplak karya tersebut dan mengganti atau mengakui bahwa kalian yang membuat karya itu namanya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini dilarang karena termasuk salah satu perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu datang terlambat. Nah, datang terlambat ini merupakan salah satu bentuk korupsi, yaitu korupsi waktu. Jam masuk sekolah itu merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau aturan. Jadi, jika kalian terlambat berangkat sekolah, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab atas kesepakatan atau aturan yang telah dibuat. Yang keenam, yaitu salah satu perilaku korupsi ya, yang paling banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa, yaitu titip absen. Nah, ini misal si A itu nggak berangkat sekolah karena dia pengen ikut liburan ke Bali bersama keluarganya. Kemudian dia bilang ke temennya, aku titip absen ya, hari ini aku nggak berangkat soalnya, gitu katanya. Padahal kalau dalam perkuliahan izin untuk acara yang seperti itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu manipulasi laporan atau data. Nah, perilaku ini biasanya banyak dilakukan oleh para mahasiswa juga. Misal dalam melakukan praktikum, ternyata data yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Sehingga
Biasanya kebanyakan dari mahasiswa itu banyak yang lebih memilih untuk memanipulasi laporan atau data daripada melakukan praktikum ulang. Yang terakhir yaitu bolos mengajar. Ternyata memang benar ya, perilaku korupsi ini sudah menjadi suatu kebiasaan, tetapi kebiasaan yang tidak baik yang seharusnya dihilangkan. Tidak hanya dari kalangan siswa maupun mahasiswa, guru juga yang katanya sebagai teladan bagi murid-muridnya juga ikut melakukan kebiasaan atau perilaku korupsi, yaitu bolos mengajar. Banyak dari guru yang malas mengajar dengan alasan rapat atau alasan lain. Nah, banyak dari guru juga sering membubarkan muridnya lebih awal, padahal belum waktunya pulang, dengan alasan materi yang diajarkan hari ini sudah selesai gitu katanya, dan beberapa perilaku korupsi lainnya. Nah, teman-teman, sudah selesai pembahasan kita kali ini. Nah, setelah mengetahui beberapa contoh perilaku di kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, itu termasuk ke dalam perilaku tindak korupsi. Tentu dengan ini teman-teman lebih berhati-hati ya dalam berperilaku maupun di kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga sangat diperlukan anak-anak ya, terutama sedari dini. Nah, ini sebagai bentuk pengenalan tentang apa itu korupsi kepada mereka. Nah, pendidikan anti korupsi itu dapat memberikan landasan yang kuat kepada anak-anak tentang nilai-nilai moral seperti nilai kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, dan dampak negatif korupsi terhadap kehidupan. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.